Jadi guys, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang part of speech, especially verb. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas another part of speech, yaitu adverb. Apa sih itu adverb? Apa bedanya sama adjective? Apa bedanya dengan verb? Nah, mari kita pelajari di video saya. Let's move to my video. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang adverb. So, apa-apa ada yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi, kita akan membahas tentang introduction, definition of adverb, apa itu adverb, and the next is function of adverb, apa-apa aja fungsi dari adverb tersendiri, dan types of adverb, jenis-jenis adverb, and the next is exercise, and the last is answer of exercise. Okay, let's move to the first one, definition of adverb. So, adverb adalah kata keterangan yang menjelaskan bagaimana cara, kapan, dan di mana suatu peristiwa itu terjadi. Adverb ini berkaitan dengan keterangan yang bisa ditambahkan dalam sebuah kalimat. Okay? The next is function of adverb. Apa aja sih fungsi dari kata keterangan ini? Yang pertama itu menerangkan verb, kata kerja. Menerangkan kata kerja. Contohnya nih, Cynthia can run fast. Cynthia dapat berlari dengan cepat. Jadi adverbnya di sini adalah fast. Dia menerangkan bahwa Cynthia itu can run fast. Dia dapat berlari dengan cepat. The next example is you speak Japanese fluently. Kamu berbicara bahasa Jepang dengan lancar. Fluently di sini lancar, menerangkan kamu speak, you speak. Dia menjelaskan kata kerja speak, yaitu you speak Japanese fluently. Kamu berbicara di bahasa Jepang dengan lancar. Okay? The next is menerangkan adjective atau kata sifat. Contohnya, I am very happy. Aku sangat senang. Very di sini merupakan adverbnya. Happy merupakan kata sifat. Jadi adverb di sini berfungsi sebagai menerangkan adjective. Happy. And the next is Egi is very handsome. Very di sini menjelaskan bahwa Egi handsome. Okay, the next is menerangkan kata keterangan lainnya. Contohnya, they walk too slow. Mereka berjalan sangat lambat. Sangat lambat di sini merupakan keterangan lainnya. Okay, next. The next is we'll learn about types of adverb. So, there are 6 types of adverb. The first one is adverb of time, adverb of place, adverb of frequency, adverb of manner, adverb of degree, and adverb of purpose. Apa-apa aja sih contoh-contoh dari adverb masing-masing tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Okay, the first one is adverb of time. Jadi adverb of time merupakan adverb yang menyatakan waktu terjadinya suatu kegiatan atau peristiwa. Adverb ini digunakan untuk menjawab pertanyaan when, kapan. Contohnya, I've been quite busy today. Saya cukup sibuk hari ini. Today di sini merupakan kata keterangan of time. Jadi bisa dibuat pertanyaan, apakah kapan kamu sibuk gitu. Jadi kapan? Saya cukup sibuk hari ini. Jadi dia menjawab dengan kata keterangan waktu hari ini. Contoh selanjutnya itu I woke up this morning. Saya bangun pagi ini. Kapan kamu bangun pagi? Nah, saya bangun pagi ini. Jadi dia menjawab dengan adverb of time this morning, pagi ini.
The next is they had breakfast at 6 a.m. Mereka sarapan jam 6 pagi. Bisa dibuat pertanyaannya, kapan mereka sarapan? Nah, jawabannya, they had breakfast at 6 a.m. Okay? The next type of adverb is adverb of place. Nah, adverb of place ini merupakan adverb yang menyatakan tempat terjadinya suatu kegiatan atau peristiwa. Nah, adverb ini digunakan untuk menjawab pertanyaan where, di mana. Contohnya, my mother is at home. Ibu saya ada di rumah. Bisa dibuat sebelumnya pertanyaannya, di mana ibu kamu? Nah, jadi kita menjawab, my mother is at home. Dia menyatakan bahwa ibunya sedang di rumah. Jadi, adverb of place-nya di sini adalah at home, di rumah. And the next example is I live in Jambi. Saya tinggal di Jambi. Boleh dibuat pertanyaan sebelumnya, where are you live? Di mana kamu tinggal? Jadi jawabannya, saya tinggal di Jambi. Di Jambi di sini merupakan adverb of place. Nah, selanjutnya, the book is on the table. Buku itu ada di atas meja. Bisa dibuat pertanyaan sebelumnya itu, di mana buku itu? Nah, itu ada di atas meja. Di atas meja, on the table, di konteks tersebut adalah adverb of place. The next types of adverb of frequency. Nah, adverb of frequency adalah jenis adverb yang digunakan untuk menyatakan seberapa sering suatu kejadian itu berlangsung. Contohnya, he goes to work every day. Dia bekerja setiap hari. Berarti adverb of frequency-nya adalah every day, setiap hari. The next is we pay the rent yearly. Kami membayar sewa tahunan. Jadi dia selalu membayar sewa itu tahunan. Adverb of frequency-nya di sini adalah yearly. And the next is I usually run over the hill. Saya biasanya berlari di atas bukit. Nah, biasanya di sini merupakan adverb of frequency. And the next is Elia never forgets to study. Elia tidak pernah lupa untuk belajar. Never di sini adalah adverb of frequency yang menjelaskan bahwa Elia ini tidak pernah forget to study, lupa untuk belajar. Nah, the next is types of adverb for adverb of manner. Adverb of manner adalah kata keterangan yang menjelaskan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi dilakukan. Nah, adverb ini menjawab pertanyaan how, bagaimana. Biasanya nih, adverb ini selalu berakhiran dengan ly. Contohnya nih, Tasya sing the song beautifully. Ada kan ly-nya di belakang. Tasya sings the song beautifully. Tasya menyanyikan lagu tersebut dengan indah. Bagaimana Tasya menyanyikan lagu ini dengan indah, gitu. Beautifully. And the next is she speaks softly. Dia berbicara dengan lembut. Softly. Bisa kita lihat bahwa dia berakhiran ly juga. Softly. Dengan lembut. And the next is Sarah dance gracefully. Sarah menari dengan anggun. Gracefully ini merupakan adverb of manner. And the last is she doesn't drive recklessly. Lay di sini merupakan keakhiran yang khas dari manner ini, yaitu berakhiran ly. Dia tidak mengemudi dengan seenaknya. Next, the next type of adverb adalah adverb of degree. Nah, adverb of degree ini adalah adverb yang digunakan untuk menyatakan seberapa jauh tingkatan atau intensitas suatu peristiwa atau kegiatan. Adverb of degree digunakan juga untuk menyatakan suatu kelengkapan. Nah, contohnya, I totally agree with you. Saya sangat setuju dengan Anda. Totally di sini menyatakan bahwa lengkap, komplit, sangat gitu. Sangat di sini merupakan kekompletan dari agree with you gitu.
Okay, the next, he absolutely enjoys outdoor activities. Dia benar-benar menikmati kegiatan di luar ruangan. Nah, dia absolutely di sini menekankan bahwa dia benar-benar enjoys outdoor activities. And then we can barely hear you voice from the distance. Kami hampir tidak bisa mendengar suara Anda dari kejauhan. Barely di sini adalah adverb of degree, hampir. Next, the next type of adverb adalah adverb of purpose. Adverb of purpose ini adalah kata keterangan yang menjelaskan tujuan atau alasan dilakukannya suatu kegiatan atau peristiwa. Nah, adverb ini menjawab pertanyaan why, mengapa, mengapa suatu kejadian itu terjadi. For example, she download this app to improve her English skill. Dia mengunduh aplikasi ini untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Jadi, to di sini, she download this app to. To itu menjelaskan mengapa. Jadi, untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. To improve her English skill. Contoh selanjutnya itu, my mom gave me some money so that I can buy food there. Ibu saya memberi saya sejumlah uang agar saya bisa membeli makanan di sana. Why? Mengapa ibu saya memberi saya sejumlah uang? Agar, so that I can buy food there. Saya bisa membeli makanan di sana. And the next is, he went to bed early because he was tired. Dia tidur lebih awal karena dia lelah. Why he went to bed early? Mengapa dia pergi tidur lebih awal? Because, karena he was tired, dia lelah. Jadi because di sini merupakan adverb of purpose yang menyatakan alasan mengapa dia tidur lelah. Oke, guys, sekarang saatnya kita sampai ke exercise. Nah, exercise-nya ada 10. Choose the adverb in the list beside to complete sentence. Jadi, pilih kata yang kata keterangan di samping untuk menjawab, melengkapi kalimat-kalimat di bawah, kalimat-kalimat tersebut. Nah, ada 10. Jadi, saya akan memberi waktu teman-teman untuk mempost this video agar bisa teman-teman jawab. Lalu, setelah teman-teman post dan jawab, maka teman-teman bisa continue this video, melanjutkan video ini, dan melihat pembahasan di slide selanjutnya. Oke, jika teman-teman sudah menjawab, let's move to the next slide. Okay, the answer is then the first one, you have to cook fast so that you can win. Fast. You have to cook fast. Jadi jawaban yang benar adalah fast. And the next is Jenny really enjoyed the theater. Jenny really. Jadi really di sini merupakan the best answer. And the next is I will always give you what you need. I will always. Always di sini adalah selalu. Nah, contoh selanjutnya itu maybe Anita was happy to be here. Contohnya adalah maybe. And the next is let's meet this morning at 10 a.m. Di sini sudah ada 10 a.m. jadi sudah pasti pagi ini. Jadi this morning. And the next is my mother will make her favorite meal food this afternoon at 5 p.m. 5 p.m. di sini bisa sebagai alat bantu kita, sebagai kata bantu kita untuk menjawab bahwa ini this afternoon. And the next is Keisha come to visit her friend who was sick in the hospital. Who was sick. Jadi di sini si Keisha ini memiliki teman yang dirawat di rumah sakit, sedang sakit. Jadi otomatis dia sedang berada di rumah sakit. I ran very fast because I was afraid of the breaking down. Really, guys. And the next maybe he won't be here anymore. And the last is don't worry about me. I will go to Medan carefully. Nah, siapa teman-teman yang menjawab semua? Jika teman-teman jawab semua dengan benar, jangan lupa komen di bawah. Dan juga untuk teman-teman yang belum menjawab semua dengan benar, maka teman-teman harus berlatih lebih lagi. Dan and the next is if you guys have any question,
jika teman-teman tadi mempunyai kebingungan atau di bagian mana yang belum jelas, boleh bertanya di kolom komentar. Dan jika teman-teman memiliki saran tentang konten apa yang akan saya bahas, mata pelajaran apa yang akan saya bahas, tentang bahasa Inggris, tentang apa yang akan saya bahas, jangan lupa komen di bawah. Dan saya akan membuat video-video selanjutnya tentang apa yang teman-teman mau. Okay, that's all guys. Thank you for your attention. Bye-bye.